Oke, sekarang kita akan atur di bagian domain aksesnya atau yang di sini nih, domain aksis. Datanya adalah domain aksis. Sini ada beberapa properti yang bisa kita set. Mulai dari get axis to label. Ini adalah untuk pengaturan jarak antara label domain dengan garis domainnya. Defaultnya itu 5. Kita coba set ke 0, maka dia akan mepet. Nah, ini udah mepet. Sekarang kita coba kasih agak jauh, 10 misalkan. Nah, dia agak jauh, 10. 20 lebih jauh lagi. Misalkan kita set ke 10. Contoh aja ini. Selanjutnya ke properti label anchor. Label anchor ini untuk menentukan label posisi berdasarkan tick axis. Defaultnya adalah label anchor.center. Yang dimaksud dengan tick axis itu adalah titik poinnya kayak gini nih, garis untuk menentukan di mana dia posisi domainnya. Nah, kita di sini bukan kita sih, tapi package-nya secara default ini dia menentukan di label anchor.center. Untuk opsinya, label anchor, di sini ada after, before, setter, center, dan inside. Kalau after berarti sesudah yang tick ini. Jadi dia akan ngegeser ke sebelah kanan. Tapi kalau before atau sebelum, maka dia akan ngegeser ke sebelah kirinya dari tick ini. Nah, kalau satu lagi tadi inside, inside ini ada beberapa pengaturan yang mesti kita tambahkan, cuman belum support untuk di package saat ini. Ini masih dalam kayak pengecekan dan pengembangan. Yang masih bisa teman-teman cek itu, yang bisa benar-benar digunakan sesuai dengan ekspektasinya dan realitanya, after, before, sama center. Misalkan kita kembalikan ke tengah atau defaultnya, terus di sini ada label style untuk nge-styling text domainnya. Tapi enggak text style yang pada umumnya Flutter, tapi style yang sudah disediakan karena enggak semua properti label style atau text style itu support, cuma beberapa aja. Makanya di sini menggunakan tipe yang label style. Label style kayak gini, ada color dan font size. Ini warna defaultnya, misalkan kita set jadi warna biru, atau agak gelapan, kita pakai purple aja, ungu. Terus ada font size, defaultnya 12, kita set lebih besar, misalkan 20. Nah, kayak gini, biar lebih jelas. Jadi ada dua properti yang bisa kita set ke label style. Selanjutnya ada align style, untuk nge-styling di bagian garisnya. Line style. Di line style ada 3 properti, warna, pattern-nya, sama ketebalannya. Warnanya kita samakan dengan warna label misalkan, berarti ungu. Dia berubah. Selanjutnya kita kasih pattern. Kosong atau default dia akan garis lurus, tapi kalau kita set nilainya misalkan dia akan patah-patah gitu. Strip-strip. Nah, kayak gini. Ini kita jadikan default aja atau boleh kosong kayak gini. Selanjutnya ada ketebalan, defaultnya adalah 1. Kita pengen lebih tebal lagi, berarti harus lebih besar dari 1. Kita coba tes 5. Nah, dia tebal kayak gini. Atau 3 misalkan. Nah, kayak gini. Lumayan tebal. Kita set kedua aja. Jadi kayak gitu ada 3 untuk line style. Selanjutnya di domain aksis itu ada flow line. Ini untuk menentukan apakah kita mau menampilkan garis aksisnya, garis aksis di domain atau tidak. Secara default dia ditampilkan true. Tapi kalau kita nggak pengen tampilkan, nggak kita pengen tampilkan garisnya, cuma labelnya aja, berarti show line ini kita jadikan false. Maka garisnya akan hilang. Tersedia ticknya aja, tick pointnya. Selanjutnya ada tick length. Tick length ini untuk jarak ininya nih, yang titik ininya, tick aksisnya. Ini kan kalian kecil ya, kalau teman-teman pengen lebih jelas, bisa coba edit di bagian tick length-nya, default-nya ada 3, pengen lebih panjang, misalkan 10. Nah, dia lebih panjang. Jadi teman-teman bisa cek juga lebih jelas. Gitu. Misalkan kita ganti jadi 5, jangan terlalu panjang. Nah, kayak gini. Cukuplah kira-kira.
kayak gitu. Tapi kalau teman-teman pengen tampilkan juga dengan line-nya, line di domain, soalnya dijadikan true lagi, kayak gitu. Oke, jadi kayak gini mungkin untuk nge-styling di bagian domain aksesnya. Sampai ketemu lagi di next video.